Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang kali ini kita sama-sama belajar bareng kitab Safinatun Najah karangan Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Ya, artinya Safinah itu perahu keselamatan. Atas mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi kitab Safinah ini membahas masalah fikih-fikih mazhab Imam Syafi'i. Nah, kitab Safinah ini sangat lumrah, sangat hampir di setiap pesantren ini mengkaji kitab Safinatun Najah. Nah, langsung saja kita mulai mengaji kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang memberikan nikmat besar di dunia ke seluruh makhluk, Ar-Rahimi dan yang memberikan nikmat kecil di akhirat kaum mukmin saja. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, Ar-Rahman ini maknanya lebih balaghah, lebih besar daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahmannya Allah ini khusus umum untuk seluruh makhluk, baik makhluk yang berakal maupun tidak berakal, baik yang beriman maupun tidak beriman. Kita mendapatkan Ar-Rahmannya Allah. Tapi kalau Ar-Rahimnya Allah itu khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Maka disebutkan nikmat kecil. Nah, itu kecil itu bukan berarti nikmat Allahnya kecil, tapi nikmatnya itu hanya diperuntukkan, Ar-Rahimnya Allah itu hanya untuk diperuntukkan orang-orang yang beriman. Tapi kalau Ar-Rahmannya Allah itu umum untuk seluruh makhluknya Allah. Alhamdulillah, bermula segala puji lillahi itu bagi Allah, Rabbil Alamina, Tuhan seluruh alam. Wabihi dan dengan kepada Allah dan hanya kepada Allah lah nasta'inu, kami minta pertolongan ala umur dunia, atas perkara dunia, waddini dan agama. Wassalam dan semoga memberikan rahmat Allah oleh Allah, wassalam dan memberikan keselamatan ala Sayyidina Muhammadin, atas penghulu kita Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, khatamin nabiyina, yang menjadi penutup seluruh para nabi, walihi dan atas keluarganya kanjeng Nabi, kepada keluarganya kanjeng Nabi, washabi dan sahabat kanjeng Nabi ajma'ina seluruhnya. Wala haula dan tiada daya, wala quwata dan tidak ada kekuatan, illa kecuali billahi dengan kepada Allah, al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Faslun, bermula ini suatu fasal, fi arkanil islami, dalam menjelaskan rukun-rukun Islam. Arkanul islami, bermula rukun Islam, khamsatun, itu ada 5. Syahadat, yang pertama syahadat, an la ilaha, bahwasanya tiada Tuhan illallah kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah itu utusan Allah, wa iqamus sholati, dan yang kedua mendirikan sholat, wa ita'uz zakati, dan membayar zakat, wa shaum ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjul baiti, dan pergi haji man orang istata yang mampu siman ilahi ke Baitullah sabilan di perjalanannya. Jadi rukun Islam itu seluruhnya ada 5. Pertama, syahadat, bahwasannya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, dalam hal ini yang menyatakan bahwa seseorang telah mempercayai 2 hal, yaitu iman dan percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Persaksian ini merupakan komitmen, ya. Jadi persaksian ini, syahadat ini merupakan komitmen keimanan seseorang yang tidak hanya sebatas ikrar, yang tidak hanya sebatas pengucapan, namun diwujudkan dalam ranah amaliyah. Sebuah ikrar dan persaksian mengandung konsekuensi tersendiri, yaitu berupa ketaatan dan kepatuhan terhadap segenap doktrin Allah dan utusannya. Keduanya diistilahkan dengan syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Allah dan Rasulnya tidak bisa dipisahkan,
sebab Rasulnya lah yang menyampaikan pesan-pesan dan ajaran-ajaran yang turun dari Allah. Dan setiap orang Islam wajib mempercayai segenap ajaran yang dibawahi oleh Rasul. Jadi seperti itu pengertian syahadat. Wa iqamus sholati, dan mendirikan sholat. Nah, yang kedua itu rukun Islam itu wajib mendirikan sholat. Makanya kalau misalkan ada seseorang Islam tapi tidak mendirikan sholat, maka patut dipertanyakan keislamannya. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat yang telah ditentukan oleh syariat berupa harta. Nah, baik itu onta, kambing, sapi, emas, perak, kurma, beras, dan anggur yang harus dibagikan pada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, yaitu kelompok fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gharim, orang yang punya hutang, sabilillah, dan anak jalanan. Itu golongan-golongan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Maksudnya wajib orang yang menerima zakat gitu. Wasaumu Ramadana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, rukun Islam yang keempat ini, ya, puasa di bulan Ramadan. Nah, ada tingkatan puasa di bulan Ramadan. Nah, di antaranya puasa orang awam. Kalau puasa orang awam yaitu cuman mengkosongkan perut dari makan dan minum dan mencegah kelamin. Maksudnya itu menahan kelamin gitu. Kalau misalkan kayak yang sudah menikah, menahan untuk berhubungan dengan istri. Nah, itu puasa orang awam, yaitu cuman hanya mengkosongkan perut dari makan dan minum. Nah, ada dua puasa orang yang khusus, yaitu selain yang dikerjakan orang awam, juga mencegah seluruh anggota badannya dari pekerjaan dosa. Nah, kalau puasa orang yang khusus, dia nggak hanya sekedar mengosongkan perut dari makan dan minum, tapi juga mencegah seluruh anggota badan dari berbuat dosa. Dan yang ketiga, puasanya orang khawasil khawas, orang elit. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi nih. Yaitu dengan memalingkan hati dari aktivitas yang rendah dan mengekang hatinya dari selain Allah. Jadi puasa-puasa orang yang elit itu ya mengekang hatinya hanya untuk kepada Allah. Aktivitas-aktivitasnya memalingkan hati dari aktivitas-aktivitas yang rendah dan yang tidak bermanfaat gitu. Dia hanya memfokuskan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa orang-orang yang khusus atau orang-orang yang elit. Wahajjul baiti, dan pergi haji ke Baitullah man orang istata'a yang mampu ilaihi ke Baitullah sabilan di perjalanannya. Nah, dalam hal ini bagi orang yang mampu secara finansial berupa ketersediaan bekal untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Itu kalau orang yang sudah mempunyai bekal, yang sudah berkecukupan, dan yang sudah mampu untuk berangkat haji, maka dia wajib untuk berangkat haji. Sebaliknya kalau orang yang belum mampu, maka ia tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Paslon, bermula ini suatu pasal fi arkanil imani, dalam menjelaskan rukun-rukun iman. Arkanul imani, bermula rukun iman, sitatun, itu ada 6. Bahwasanya tu'mina, engkau beriman billahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya Allah, wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya Allah, wa bil yaumil akhiri, dan dengan
hari kiamat. Bil qadari dan dengan takdir khairihi, baiknya takdir, wa syar'ihi dan jeleknya takdir, minallahi ta'ala, itu dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita membahas pasal rukun-rukun iman. Nah, rukun-rukun iman ini ada 6. Yang pertama, bahwasannya kita beriman kepada Allah. Mengimani bahwa Allah adalah Tuhan seluruh makhluk di alam semesta ini. Dengan merenungi segala macam ciptaan dan makhluk sebagai kreasi Allah, maka kita akan semakin kuat imannya bahwa tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah. Kita tidak boleh menyamakan atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ia tak berjasad dan tak bertempat dan tak beranak dan tak pula diperanakan dan tak dibatasi oleh ruang dan waktu. Wa malaikatihi dan kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, meyakini bahwa malaikat adalah hamba Allah. Yang paling taat, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari unsur cahaya yang teramat lembut, tidak memiliki jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, maupun banci. Tidak berayah dan tidak pula beribu, tidak beranak. Malaikat merupakan makhluk yang diciptakan untuk membawa misi perintah Allah dengan segala jenis perintah dan pekerjaannya. Jumlahnya tak terhitung malaikat. Bahkan sebagian ulama ada yang menyatakan bahwasannya malaikat semuanya, ada yang mengatakan 24.000. Ada juga yang mengatakan malaikat ada 24.000, 24.523.000. Namun malaikat yang wajib kita imani itu ada 10. Nah, itu hanya Allah lah yang tahu jumlah sebenarnya malaikat. Namun yang wajib kita ketahui itu 1. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Izrail, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Nah, malaikat Jibril tugasnya untuk mengantarkan wahyu. Malaikat Mikail tugasnya untuk mengantarkan rezeki atau menurunkan hujan. Malaikat Israfil yaitu tugasnya meniup trompet sangsakala, yang mana nanti tugasnya ini ada pada hari kiamat nanti. Malaikat Izrail tugasnya apa? Tugasnya mencabut nyawa makhluk. Malaikat Munkar dan Nakir, malaikat yang ada nanti di alam kubur itu, kita ditanya-tanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Rokib, malaikat yang mencatat amal baik. Malaikat Atid yang mencatat amal buruk. Malaikat Malik itu penjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan itu penjaga pintu surga. Itulah malaikat beserta tugas-tugasnya. Wa kutubihi dan kita beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Apa saja kitab-kitab Allah? Ada 4 kitab suci Allah yang diturunkan kepada para rasulnya, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 4 kitab ini wajib kita imani dan wajib kita yakini bahwasanya itu kitab-kitab Allah. Namun sejatinya kitab Allah tidak terbatas. Bahkan para nabi-nabi yang lain seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan lain-lain pun memiliki kitab suci. Cuman yang wajib kita ketahui itu ada 4. 1. Kitab Taurat, 2. Kitab Zabur, 3. Kitab Injil, 4. Kitab Al-Quran. Nah, wabil yaumil akhiri dan kita beriman dengan hari kiamat. Meyakini bahwasanya ada hari akhir dengan segala kejadian yang ada di dalamnya, yaitu digiring dan dikumpulkannya makhluk di padang mahsyar nanti setelah kehancuran dunia. Nah, yang di alam kubur dibangkitkan dan akan digiring ke padang mahsyar.
Setelah itu nanti dihisap, hitung amalnya, balasan amalnya. Nah, itu beriman kepada hari kiamat. Wajib kita yakini bahwasanya hari kiamat ada. Kalau misalkan kita tidak meyakini hari kiamat, maka kita tidak bisa disebut orang yang beriman. Karena rukun iman itu salah satunya itu meyakini bahwasannya ada hari kiamat. Dan iman kepada takdir Allah, baik takdir baik baik itu takdir buruk. Baik atau buruknya takdir adalah dari Allah. Namun manusia berhak memilih dan diberi kesempatan untuk berikhtiar. Wajib ridho atas apa yang telah digariskan dan ditetapkan dalam takdir kehidupan. Jadi kita harus ridho dan ikhlas menerima takdir dari Allah. Baik itu takdirnya baik atau itu takdir buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Faslun, bermula ini suatu fasal fi makna kalimat tauhid, dalam menjelaskan makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah, dan bermula makna la ilaha illallah, la ma'budah, tidak ada yang berhak disembah, bihakin dengan sebenarnya, fil wujudi pada adanya, pada wujudnya, illallahu kecuali Allah. Kalimat la ilaha illallah, kunci surga kalimat ini adalah kalimat tauhid, kalimat ikhlas, dan kalimat keselamatan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kalimat ini di 37 tempat dalam Al-Quran. Arti kalimat la ilaha illallah ini, tiada Tuhan yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. Adapun sesembahan lain selain Allah tidak ada hak untuk disembah. Orang-orang yang menyembah selain Allah maka hukumnya kafir, dan jika mati dalam keadaan kafir maka ia akan disiksa dalam neraka jahanam. Auzubillahi min dzalik. Keutamaan kalimat la ilaha illallah banyak sekali di antaranya dalam hadis Nabi SAW. Man qala la ilaha illallah salasa marratin fi yaumi kanat lahu kafarati likulli dzambin asabahu fi dzalikal yaum. Artinya barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali dalam sehari, maka ucapan itu menjadi pelebur setiap dosa yang terjadi pada hari itu. Makanya perbanyak zikir la ilaha illallah. Agar supaya apa? Agar supaya dosa kita dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Faslun, bermula ini suatu fasal fi alamatil bulughi, dalam menjelaskan tanda-tanda balik. Alamatul bulughi, bermula tanda-tanda balik, salasun itu ada 3. Tamamu khamsa'asyarata sanatan, yang pertama sempurnanya umur 15 tahun, fil dzakari pada laki-laki, wal unsa dan perempuan, wal ihtilamu dan keduanya mimpi, fi dzakari di laki, wal unsa dan di perempuan, litis aisinina karena arah-arah umur 9 tahun, wal haidu dan haid fil unsa di perempuan, litis aisinina karena arah-arah umur 9 tahun. Ketika seseorang telah menginjak umur 15 tahun, dihitung dari hari kelahirannya, maka itu dikatakan sudah mencapai usia balik. Tahun yang dipakai dalam hal ini adalah tahun Qamariyah atau tahun Hijriyah. Meskipun ketika dihitung dengan tahun Syamsiyah atau Miladiyah, tanggal nasional, belum mencapai 15 tahun. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, sehingga ketika ada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, telah menginjak umur 15 tahun Hijriyah,
maka dia telah menginjak usia balik dan wajib mengerjakan hukum syariat. Sebagai contoh, seseorang dilahirkan pada 1 Muharram 1924 Hijriah. Maka pada tanggal 1 Muharram 1439 dia telah menginjak umur 15 tahun. Sehingga dia telah menginjak usia balik. Nah, itu sempurnanya umur laki-laki dan perempuan. Walihtilamu dan keduanya mimpi, ya kan? Fi zakari di laki wal unsa dan di perempuan di tis'i sinina karena arah umur 9 tahun. Nah, jadi perempuan juga bisa bermimpi balik, bermimpi basah kalau disebutnya. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwasannya ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah SAW, bertanya apakah perempuan itu bisa bermimpi seperti halnya laki-laki. Maka Rasul menjawab, iya, bisa bermimpi. Nah, ada dalam riwayat Anas bahwasanya berkata Anas, qala Rasulullah SAW, fil mar'ati taro fi manamiha. Mengenai perempuan, taro yang melihat fi manamiha dalam mimpinya, ma yaror rojulu seperti yang dilihat oleh laki-laki. Qala tagtasilu, maka Rasul waqala bersabda Rasul, tagtasilu ia wajib mandi, mutafaqun alaih. Faqala maka berkata Ummu Salamah oleh Ummu Salamah, wahal apakah yakunu ini bisa terjadi, yakunu haza ini bisa terjadi. Qala berkata Rasul, bersabda Rasul, na'am ya. Famin aina yakunu syabbahu, maka dari mana terjadi sebuah kemiripan. Nah, jadi dalam konteks hadis ini bahwasannya perempuan pun bisa bermimpi juga seperti halnya laki-laki. Nah, lebih keterangan yang lebih detailnya lagi ada dalam kitab Bulughul Maram halaman 33. Lebih detailnya lagi. Atau ingin yang lebih detailnya lagi bisa dilihat di dalam Subul Salam, bisa dilihat dalam Ibanatul Ahkam. Nah, jadi perempuan juga bisa bermimpi ya. Bisa bermimpi juga perempuan. Wal haidu dan haid. Fil unsa di perempuan itu sinina karena arah umur 9 tahun. Sebagaimana dalam tanda balik, yang pertama yaitu genap usia 15 tahun menggunakan tahun Hijriyah atau Qamariyah, maka begitu juga pada tanda balik ini. Ketika seorang baik laki-laki maupun perempuan yang telah mengeluarkan mani dengan cara apapun seperti mimpi, bersetubuh, atau onani dan lain-lain, maka dirinya telah menginjak usia balik meskipun belum menginjak usia 15 tahun. Nah, kesimpulan ini ya. Selanjutnya itu haid bagi perempuan ketika menginjak umur 15 tahun. Nah, sudah menjadi maklum ya kan, adanya bahwa seseorang perempuan tidak terlepas dari haid atau menstruasi. Hal ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para kaum Hawa. Dalam ilmu fikih, haid bagi perempuan adalah termasuk tanda balik. Seseorang perempuan tidak perlu menunggu usia 15 tahun untuk mengalami haid. Ketika usianya telah mencapai 9 tahun Hijriyah atau Qamariyah, kemudian ia mengeluarkan darah haid dari kemaluannya, maka dia telah menginjak usia balik. Dalam hal ini, usia yang diperlukan seorang perempuan dikatakan menginjak balik dengan haid tidak harus 9 tahun pas.
Artinya, ketika keluar darah haid, sedangkan usianya belum genap 9 tahun atau 9 tahun kurang, sudah bisa disebut haid dengan syarat jarak antara darah yang keluar dengan ulang tahun yang ke-9-nya itu tidak melebihi 16 hari. Contoh, seorang perempuan usianya genap 9 tahun pada tanggal 16 Muharram. Maka jika darah keluar pada tanggal 1 Muharram, darah tersebut bukanlah darah haid, melainkan darah penyakit, sehingga dia belum mencapai usia balik. Namun ketika darah yang keluar adalah pada tanggal 2 atau 3 Muharram, maka darah tersebut adalah darah haid. Jika syarat-syarat haid yang lain terpenuhi dan dia telah menginjak usia balik. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, perempuan ya, haidnya itu ketika umur 9 tahun. Kalau misalkan ternyata 9 tahun kurang 16 hari, maka itu sudah dikatakan haid. Tapi kalau melebihi 16 hari, maka itu tidak disebut haid. Itu disebutnya darah penyakit. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Kita membahas kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon dimaaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.